Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa, apa kabar Indonesia? Selamat datang ya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dila menyambut Anda, terutama nih, bagi Anda baru pertama kali menonton Go Healthy, selamat datang. Di sini banyak sekali cerita inspiratif dan juga tips kesehatan supaya dari sekarang kita bisa hidup jauh lebih sehat. Dan tentunya banyak tekanan dalam hidup, memang itu bisa dimengerti, tapi yang perlu kita ketahui adalah tekanan darah yang terlalu tinggi. Ini berbahaya, terutama bagi Anda nih yang belum dikendalikan. Kalau mau solusi, silakan bisa datang ke sini. Caranya gampang sekali, email saja riwayat kesehatan Anda, terutama kalau juga kolesterol masih belum terkendali, diabetes, dan sebagainya. Oke, semoga Anda terpilih. Dan langsung aja saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Mbak Lula, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pemirsa di rumah, semoga semua dalam keadaan sehat, bisa mengikuti Go Healthy sampai selesai. Yes, Mas Nurman, apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas Edwin, dan pemirsa di rumah juga, pemirsa setia Go Healthy, kita doakan diri dari sini bahwa pemirsa di rumah tetap baik-baik saja dan tetap sehat. Mari kita kenalan dengan Ibu Ede. Halo Ibu Ede, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bener bandel ya? Oke Bu Ede, kita simpan dulu ceritanya. Iya. Ini ada beberapa pernyataan yang butuh diluruskan terlebih dahulu. Pernyataannya begini. Mudah lelah dan hilang nafsu makan tanda gagal ginjal. Nah, menurut Ibu Ede ini benar atau salah? Iya benar. Benar. Jawaban dari Bu Ede tepat sekali. Mantap. Ya. Tapi penjelasannya gini pemirsa di rumah ya. Jadi kalau yang namanya orang yang dengan gagal ginjal atau sudah terjadi penurunan fungsi ginjal, maka kualitas darahnya juga ikut menurun. Kenapa? Karena ada yang namanya hormon eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal itu sendiri. Fungsinya adalah untuk menambah jumlah sel darah merah kita. Ketika sel darah merah kita berkurang, maka oksigen, nutrisi itu tidak bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh kita. Itulah kenapa pada orang yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, maka dia akan lemas karena apa? Kurang oksigen dan kurang nutrisi. Begitupun juga dengan hilang nafsu makan. Jadi jawabannya benar. Oke, Bu Ede benar satu. Mantap. Lanjut ya, ini dia pernyataan kedua. Siap ya Ibu ya? Iya. Oke, kurang minum bisa menyebabkan gagal ginjal. Benar atau salah nggak? Kalau saya benar ya, karena pada saat itu saya banyak kegiatan, namanya ibu rumah tangga yang nggak punya pembantu kan, ngerjain ini, ngerjain itu. Sementara saya kalau nggak aus-aus amat, saya nggak minum. Saya kalau makan ada kuah sayur, kadang-kadang saya juga nggak minum. Waduh. Kalau udah aus paling es teh manis gitu. Jawabnya memang benar ya. Jadi Ibu 2 kali benar nih ya Bu ya. Ceritanya memang nih pemirsa salah satu, tapi bukan cuma satu-satunya. Salah satu yang bisa menyebabkan fungsi ginjal yang menurun adalah kurangnya minum. Kurang minum ini bisa menyebabkan banyak sekali sebetulnya. Salah satunya adalah terbentuknya batu di ginjal kita. Bayangkan nih, ginjal kita nih kerjanya nggak berhenti. 24 jam dia menyaring semua darah yang lewat sama dia. Dia kayak saringan nih pemirsa. Kalau misalkan kemudian lewat darah di sana, semua yang racun dikumpulkan sama dia buat dia buang. Keluarnya dari dalam bentuk air seni atau air kemih kita. Nah sisanya itu kalau misalkan si ginjal ini nggak bekerja dengan benar, kebayang nggak sih racun yang harusnya dibuang tidak dibuang. Karena itu seseorang yang fungsi ginjalnya menurun sampai gagal ginjal, dia membutuhkan yang namanya cuci darah. Jadi hati-hati, mulai dari sekarang minum yang cukup. Jadi kurang minum bisa menyebabkan gagal ginjal. Jawabannya adalah benar. Wah mantap Ibu Ede, benar 2. Ini hadiahnya buat Ibu Ede. Terima kasih. Mantap, senang ya. Pemirsa, mari kita lihat kehidupan dari Ibu Ede Rustini menghadapi gagal ginjal karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Ini dia kisah beliau. Ede Rustini, sejak mengalami komplikasi penyakit, ia merasa hidupnya telah berubah 180 derajat. Awalnya, Ede mengidap hipertensi, tepatnya pada tahun 2011 lalu. Namun, akibat kurangnya pemahaman tentang hipertensi, ia jadi tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Alhasil, tekanan darahnya pun menjadi sulit terkendali. Ede mengaku, tekanan darahnya kala itu bisa mencapai angka 160/80. Hingga pada Maret 2012, Ede tiba-tiba merasa nafasnya mudah terengah-engah. Sontak, ia menduga bahwa dirinya mengalami serangan jantung.
Namun, ketika diperiksa oleh dokter, ternyata bukan jantung masalahnya. Edeh dikatakan mengalami penurunan fungsi ginjal dan harus menjalani cuci darah. Edeh hanya bisa pasrah dan mencoba ikhlas menerima kenyataan tersebut. Ia pun berharap bisa lebih sehat agar kesehatannya bisa segera membaik. Ibu Edeh ini waktu dulu kan sudah ada tensi yang cukup tinggi. Iya. Kenapa Ibu Edeh, tadi saya lihat ini dengar tidak konsumsi obat secara rutin? Enggak, waktu itu kan saya nggak berpikir punya penyakit seperti ini ya. Saya pikir cuma pusing-pusing biasa gitu kan. Paling minum obat warung udah sembuh gitu. Jadi saya nggak secara rutin waktu itu gitu. Tensi tinggi itu apa yang Ibu rasakan selain pusing-pusing Ibu? Pernah mual ya. Oke, pernah mual. Kayaknya cuma kok kenapa ya? Saya pikir saya emah atau gimana gitu ya. Karena mungkin waktu itu kan saya nggak rutin tensi gitu kan. Waktu Ibu Edeh sudah merasa saya udah nggak tahan lagi, sesuatu yang mungkin something wrong, sesuatu yang salah mungkin di tubuh saya, itu sadarnya waktu kapan Ibu? Saya 2012 saya sakit ya, kan sempat dirawat gitu. Kalau nggak salah 3 hari atau 5 hari gitu saya dirawat. Cuma kan saya pikir saya cuma sakit biasa gitu. Saya pertama di EKG kan, saya pikir jantung, tapi jantungnya nggak apa-apa. Terus ke rumah sakit kemudian saya di ronsen, paru-parunya nggak apa-apa. Berlanjut saya ke dokter lagi, saya di ISG, ternyata ginjal saya Baru ketahuan di situ baru Ibu. ketahuan. Ya. Nah itu ibu tahu tuh tensi ibu lagi tinggi-tingginya juga. Apa nggak kepikiran ke tensi? Enggak, waktu itu sih emang saya udah ke rumah sakit pas dibilangin tensi tinggi gitu. Saya baru sadar gitu. Wah, loh kok bisa kayak gini ya kakak. Soalnya saya sakit gagal ginjal itu saya nggak merasakan apa-apa ya, pinggang sakit atau apa. Cuman yang saya alami, saya tuh jalan dari sini ke depan aja tuh kayak orang abis lari, kayak nafas nggak nyaman gitu. Ini mungkin pelajaran juga bagi pemirsa di rumah. Betul. Bahwa kalau misalkan kita sudah dianjurkan oleh dokter atau petugas kesehatan untuk mengkonsumsi obat secara rutin, itu tetap harus kita lakukan. Ibu Edeh minum obat tensinya nggak mau, tapi minum obat secara sembarangan mau. Nah ini kenapa seperti itu? Dan akhirnya bisa berujung pada komplikasi-komplikasi yang tidak kita ketahui nantinya. Oke. Komplikasinya banyak ya, mulai dari jantung bahkan ke ginjal. Nah ini harus jadi perhatian bagi pemirsa di rumah juga, bahwa yang namanya kita mengkonsumsi obat, ada baiknya kita konsultasi dulu ke dokter dan ikuti saran dari dokter tersebut. Waktu divonis dokter, Ibu Edeh kena gagal ginjal. Iya. Ibu Edeh langsung menerima nggak? Kayaknya saya tuh nggak percaya gitu ya. Saya, loh kok saya bisa sakit kayak gini gitu ya. Dia bilang, kan saya awam gitu kan, apa cuci darah kayak apa gitu kan. Saya takut, saya nggak mau datang. Kenapa? Apa saya nggak bisa cara lain, saya cuci darah gitu kan. Saya shock juga Nah, sih. yang terpikirkan Ibu Edeh waktu itu, waktu Ibu kena kabar itu, yang Ibu terpikirkan yang terburuk itu apa Ibu? Enggak, saya kalau lagi sendiri gitu suka ya sedih aja, kok bisa ya saya sakit kayak gini gitu. Oke. Bu Ide terima kasih banyak sudah bagi cerita sama kita. Supaya kita mengerti nih, jangan menyepelekan yang namanya obat. Satu. Yang kedua pemirsa, tapi ternyata tuh hoaxnya tuh udah kemana-mana. Bahwa kalau minum obat terus-menerus sepanjang hidup, pasti nanti ginjalnya bisa jebol, bisa rusak, bisa cuci darah. Pemirsa di rumah biar mengerti sebetulnya yang merusak lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Ceritanya adalah tensi yang tinggi. Tensi yang turun naik tidak terkendali, itu juga merusak ginjal. Dan bukan cuma ginjal, ada juga organ yang namanya jantung pun juga yang menderita karena tensi kita yang tinggi. Jadi yang pertama adalah minum obat sesuai anjuran dokter. Nggak usah takut, sudah dihitung sama dokter. Yang kedua, jangan ngurangin obat atau nambahin obat. Karena sekarang saya tahu sebetulnya di warung juga sebetulnya sedia obat untuk darah tinggi atau hipertensi. Bukan berarti kita nggak boleh seenaknya, tentu nggak boleh seenaknya karena sebetulnya harus dihitung berapa banyak dosis yang penting yang perlu untuk kita. Jadi pemirsa di rumah, bukan karena minum obatnya yang menyebabkan gagal ginjal, tapi tensi yang tinggi yang menyebabkan gagal ginjal. Sebelum kita melakukan pengambilan gambar, kita lakukan pemeriksaan secara aktual. Jadi kalau kita lihat di sini ada komposisi tekanan darahnya, ada sistoliknya di angka 176 dan ada diastoliknya di angka 82. Yeah. Kita lihat di angka sistoliknya
ini sudah lebih dari 120 per 80. Jadi ini bisa kita lihat di sini bahwa ada tensi yang tinggi yang belum teratasi. Nah, kemudian ada lagi nih ternyata Mbak Lula, kolesterolnya ya? masih tinggi di angka 213. Kolesterol normal kita itu di bawah 200, Ibu. Jadi sudah ada 2 nih faktor resiko yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Ketika tensi kita tinggi, ketika darah kita kental, maka bukan cuma ginjal yang terbebani, tapi jantung juga ikut terbebani. Nah, kalau buat pemirsa di rumah yang punya tensi yang tinggi, dari sekarang jangan sampai tensi tersebut menyebabkan kerusakan organ yang lain seperti ginjal ataupun jantung. Mulai dari sekarang, pola hidup sehat dilaksanakan dan gunakan teknologi laser untuk mengendalikan semuanya untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna. Ayo, atasi sekarang juga dengan menjalankan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang kami perbincangkan adalah dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate. Sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi. Harapan kami adalah semuanya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Dia dapat melenturkan, melebarkan pembuluh darah kita dan bantu kendalikan hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Untuk Anda nih yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di mana? Di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ini ada satu tips pemirsa mengenai vitamin B12 yang bisa membantu kondisi lambung Anda. Saya akan minta Mas Nurman untuk menjelaskan. Silakan Mas. Oke, jadi gini ya pemirsa di rumah ya. Ceritanya di dalam usus kita itu terdapat yang namanya mikrobiom atau bakteri baik. Nah, bakteri baik inilah yang dia memproduksi vitamin B12 untuk tubuh kita. Tapi ketika kita rajin mengkonsumsi obat-obatan yang dia untuk lambung, biasanya mikrobiom ini dia akan berkurang jumlahnya. Itulah kenapa pada orang yang sakit lambung, kecenderungan untuk kekurangan vitamin B12 ini tinggi. Nah, jangan salah, kekurangan vitamin B12 juga bisa menyebabkan yang namanya anemia. Penuhi kebutuhan vitamin B12 kita dari luar. Misalkan dari makanan, dari buahan, atau dari sayur-sayuran. Biasanya Mas Edwin, vitamin B12-nya dapatnya dari mana nih Mas Edwin? Jadi pemirsa, sayang sekali vitamin B12 ini hanya didapatkan dari sumber binatang atau animal. Jadi nabati biasanya hanya difortifikasi, terutama kalau misalnya sumber gandum-ganduman atau sereal. Nah di sini kalau kita lihat ini adalah sumber binatang. Nomor 1 dia ada di jeroan. Nah itu yang kurang baik ya, karena tinggi kolesterol dan lemak jenuh. Tapi di situ ada misalnya ikan, bisa ikan teri, bisa ikan kembung. Sesuatu yang kulitnya cerah, tapi di dalamnya adalah ikan yang fatty atau gemuk. Terus kalau daging sapi, justru yang rendah lemak lah, yang lebih tinggi vitamin B12-nya daripada daging yang tinggi lemaknya. Tapi untuk penderita gagal ginjal, tidak boleh mengkonsumsi protein terlalu banyak. Mungkin boleh sedikit bagi Anda yang mungkin masih sehat, seperti anak-anak muda seperti saya, kita bisa makan seperti kayak begini, dan juga yang paling murah nih, bagi saya adalah si telur. Nah, ternyata telur. kuningnya lebih tinggi vitamin B12-nya daripada putihnya. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu, Ibu Ade juga ya. Jadi ternyata kita bisa konsumsi vitamin B12 dari berbagai sumber. Kebiasaan dulu yang paling menjadi sumber ini apa Ibu? Yang menjadi sumber dari gagal ginjal ini? Saya dulu malas minum air putih. Nah, malas minum air putih. 1, 2, apa lagi Bu yang ngaku? Kayaknya itu doang. Masa Ibu. Kalau misalnya kurang minum air, yang diminum apa jadinya? Itu Apa? teh manis. Teh manis. Satu hari kira-kira berapa porsi teh manisnya?
Ya, kadang bisa 3 kali. 3 kali. Dan itu sesuatu yang biasa ya? Tidak Iya. tahu resikonya apa Ibu? Enggak. Nah, Ibu Ede sebagai seorang penderita gagal ginjal, susah nggak waktu mau cuci darah? Ya susah juga sih, saya takut. Kayaknya deg-degan aja bawaannya gitu. Tapi awal dokter bilang ibu harus cuci darah, ibu langsung lakukan atau ditunda dulu? Saya tunda sebulan, saya nggak datang. Terus kan begitu datang kan saya udah pipi Udah bengkak ya? udah bengkak gitu. Oke. Nggak lama saya pasang CDL kan. Terus ya lanjut udah, terus hari apanya saya suruh cuci darah gitu. Oke. Sering nggak ada yang sudah dipanggil Tuhan duluan? Ya Dan Ibu banyak sih. berpisah dengan mereka? Perasaan Ibu bagaimana? Pernah saya di depan saya pada saat dia sakaratul maut, kita nyaksiin hati jadi gimana ya, tensi tiba-tiba naik, ya Allah ntar gue kayak gitu kali ya gitu. Jadi saya kadang-kadang ya Allah kayak gini ya orang HD itu, jadi kan nggak bisa diprediksi kondisinya kan, datang bisa ketawa-ketawa begitu 15 menit 5 menit mau selesai HD tiba-tiba pusing, entah perut kayak dibejak-bejak, entah kram gitu ya. Kalau sampai dikatakan sudah harus cuci darah, sebetulnya apa sih yang terjadi sama ginjal kita? Ini adalah 2 ginjal kita yang kerjanya adalah terus-menerus 24 jam. Dia menyaring darah, dia membersihkan dari racun, semua kotoran yang harus dibuang. Ini adalah bagian yang namanya tubulus di dalamnya begitu ya. Pembuluh darah yang merah sama yang biru jadi satu di sana. Jadi yang kotor dibersihkan, dimasukkan lagi ke tempat yang bersih yang merah. Tapi kalau si ginjalnya ini tidak bisa menyaring dengan baik, tercampurlah darah yang bersih itu dengan racun. Karena racunnya nggak bisa tersaring. Dibawa lagi ke seluruh tubuh. Jadi efeknya tadi ibu rasakan. Yang tadi mulai tidak enak, lambungnya nggak enak, semua kerasa sampai bengkak pun. Karena ginjalnya tidak bisa menyaring semua racun, semua kotoran yang harusnya dikeluarkan. Bisa dilihat seperti ini keadaan ginjalnya kalau dikatakan sudah harus cuci darah. Sebetulnya dia akan rusak setelah lama sekali tensinya tidak terkendali dengan baik. Mulai dari sekarang, kalau punya tensi yang tinggi, darah tinggi, kita selesaikan. Apa yang harus dikerjakan? Pola hidupnya langsung diubah. Pola makannya harus dilihat seperti apa. Kemudian, kalau harus minum obat, mari minum obat. Jangan takut, bukan obat yang menyebabkan gagal ginjal, tapi tensi yang tinggi yang menyebabkan gagal ginjal. Usaha kita ini kita selesaikan, kita tambahkan dengan menggunakan teknologi laser, supaya kemudian tensi ini bisa terkendali dengan baik. Yang namanya teknologi laser bisa apa sebetulnya dengan tensi kita? Teknologi laser ini akan membuat tubuh kita mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. NO ini nanti akan membantu untuk membuat pembuluh darah itu menjadi lebih lentur, dan dia juga akan menyebabkan terjadinya dilatasi atau melebarnya si pembuluh darah. Kalau dia lebih lentur, pembuluh darahnya lebih lebar, tensi ini bisa kemudian lebih turun, terkendali dengan baik. Jadi ketika terjadi penggumpalan darah atau trombus, maka aliran darah tersebut dia akan tersumbat sehingga oksigen dan yang pasti nutrisi itu tidak bisa dihantarkan di organ-organ yang tersumbat tadi. Yang terjadi apa? Terjadinya kematian jaringan. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang menderita serangan jantung ya atau serangan stroke juga. Nah, teknologi laser sendiri dia akan membantu untuk menguraikan si trombus ini tadi. Jadi ketika trombus ini disinari oleh teknologi laser, maka akan ada proses yang namanya fibrinolisis atau penghancuran dari si trombus ini tadi. Maka aliran darah yang tadinya tersumbat, dia akan mengalir lebih lancar lagi. Dan perlu diingat bahwa teknologi laser sekarang sudah dikembangkan. Yang tadinya hanya warna merah, tapi sudah ada sinar biru dan sinar kuning di dalamnya. Sinar biru ini untuk apa? Untuk merangsang tubuh kita menghasilkan yang namanya nitric oxide lebih banyak lagi. Dan yang tidak kalah penting adalah teknologi laser atau sinar kuningnya. Sinar kuning inilah yang nanti akan merangsang tubuh kita untuk menghasilkan yang namanya hormon serotonin dan juga hormon melatonin. Dengan adanya hormon serotonin kita akan lebih damai, lebih tenang, terhindar dari stres, dan dengan dihasilkan ya hormon melatonin lebih banyak lagi, maka tidur kita cukup. Tadi Bu Eda juga sudah cerita bahwa tidurnya kurang, itulah yang menyebabkan tensi tinggi. Jadi tidur ini penting sekali, jadi jangan sepelekan tidur.
Dengan kita memanfaatkan teknologi laser, terutama sinar kuningnya, maka kita sudah membantu agar kualitas tidur kita lebih terjaga dan lebih berkualitas. Satu lagi tambahannya ya Bu ya, adalah ada yang dipakai di hidung, di intranasal. Memang dimasukkan ke dalam hidung, gunanya untuk apa? Untuk kemudian menjadikan sirkulasi darah di daerah otak ini beredarnya secara baik. Pertama-tama bisa membantu untuk yang sakit kepala, yang migrain, yang vertigo, yang sinus sebetulnya. Dan tambahannya lagi adalah mencegah terjadinya stroke. Terutama untuk orang-orang yang pernah kena stroke, karena faktor resikonya lebih tinggi untuk kena stroke yang berulang, dia akan menjaga sirkulasi darah di dalam otaknya ini beredar dengan baik, sehingga menghambat terjadinya stroke yang berulang. Banyak sekali anggota masyarakat Indonesia yang mengalami stroke, diabetes, tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan komplikasinya bermacam-macam. Tapi perbedaan utamanya adalah mereka memakai teknologi laser sebagai solusi utama mereka. Mari kita lihat perjalanan hidup dan kisah mereka membaik kondisi kesehatannya dengan teknologi laser. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Kira-kira harapan Ibu ke depan kalau diucapkan sebagai doa kepada Tuhan, itu apa Ibu? Saya mendoakan anak-anak ya biar pada sehat semua gitu. Jangan seperti Ibu, cukup Ibu aja yang sakit. Kalian harus sehat. Ibu Ede, kami kasih. akan support teknologi laser untuk Ibu Ede. Ini Iya. loh, yang tadi kita perbincangkan, solusi bagi banyak sekali narasumber yang sudah datang di sini, kondisinya sama, bahkan mungkin lebih parah dari Ibu. Perbedaannya, mereka pakai teknologi laser. Dan sekarang giliran Ibu, saya berikan teknologi laser untuk Ibu Ede. Diterima ya Bu ya? Wah, Terima dapat kasih. berkat nih, luar Terima biasa. kasih. Digunakan ya Dipakai, Bu, Bu. dipakai. Alhamdulillah. Kita mau lihat Ibu datang kembali di sini, kondisinya lebih sehat, jangan pernah menyerah, selalu ada masa depan kalau kita mau coba. Ya? Amin. Amin. Yes. Anda yang saat ini ada masalah diabetes, kolesterol yang tinggi, hipertensi, trigliserid yang tinggi dan belum terkendali, ayo take action sekarang juga pakai teknologi laser. Dokter laser ataupun eco laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Eco laser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, neuromuscular electrical stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga nih, bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Saya ingatkan kembali yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan eco laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun eco laser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan eco laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun eco laser dari Gogomall. Terima kasih Ibu Ede, tetap hidup sehat, pakai teknologi lasernya ya. Terima kasih bagi para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Dan terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda.
Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Metro TV